Salam sejahtera bagi semua pemirsa. Selamat Natal bagi Anda sekeluarga. Anda sedang menyaksikan Before 30. Tahun ini sudah hampir berakhir. Saya berdoa agar setiap pemirsa memperoleh pengharapan yang baru di dalam suasana Natal ini. Hati saya tertuju kepada setiap Anda yang sekarang berbaring di ranjang rumah sakit. Saya berdoa agar Anda cepat pulih dan sembuh. Dan bagi setiap orang yang saat ini merasa kesepian, saya doakan agar Anda menemukan sukacita kembali. Ingatlah, Anda bisa merasa kesepian, Anda tak akan pernah sendiri di dalam Yesus Kristus. Karena itu berikanlah setengah jam ke depan kepada Tuhan dan berilah kesempatan kepada diri sendiri agar hati ini diisi kembali dengan pengharapan dan kasih. Saya tahu sebelum acara kami selesai, hidup Anda akan mulai di dalam Tuhan. Banyak di antara pemirsa akan mendapatkan hidup yang baru. Tubuh dan badan yang sakit akan disembuhkan. Ya, kehidupan diubahkan dan dosa akan ditanggulangi dan diampuni. Percayalah, Anda akan menemukan pengharapan bukan sampai di sana saja. Anda akan bisa memberi pengharapan kepada orang-orang sekeliling Anda yang telah putus asa. Tetap bersama dengan saya. Bernyanyikan bersama-sama. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan suara-suara paling dahsyat buat Tuhan. Menemukan pengharapan di hari Natal. Mari kita temukan pengharapan itu bagi kita sendiri dan keluarga kita melalui halaman-halaman di dalam Alkitab dan di dalam cerita Natal atau Noel yang perdana. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu
Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Beberapa orang percaya bahwa Maria adalah seorang perawan yang suci. Saya tahu hatinya luar biasa, tetapi kami percaya bahwa tidak seorang pun manusia keturunan Adam dan Hawa bisa suci karena usahanya sendiri. Maria beroleh kasih karunia karena Yesus Kristus. Tuhan Yesus itulah kasih karunia Bapa. Tuhan Yesus itulah karunia sorga. Dan Tuhan itu adalah kepenuhan, Tuhan adalah jelmaan, dan bahkan Tuhan adalah wujud daripada kasih karunia yang tidak kelihatan itu. Maria memperoleh kasih karunia ini karena ia menerima Yesus ke dalam rahimnya. Berarti Anda dan saya juga bisa terima kasih karunia, dipandang oleh Allah karena kita menerima Yesus ke dalam hati kita. Siapa menemukan Yesus, menemukan kasih karunia. Siapa menemukan Yesus, menemukan pengharapan. Dan nama Yesus itu sendiri artinya Allah menyelamatkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan hanya sanggup memberi pengharapan, ia juga berkuasa untuk menyelamatkan. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dia yang bisa mengampuni segala dosa kita. Dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan ketika kita mati meninggal dunia suatu hari, dialah yang akan menjemput kita, membawa kita masuk ke sorganya yang mulia. Dia yang bisa memindahkan kita dari gelap ke terang, nama kita dari terkutuk, masuk ke dalam kitab kehidupan. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup. Jadi Tuhan adalah orang yang tepat sekali mengirim malaikatnya kepada Maria, memberitahu kepadanya, "Jangan takut, jangan gelisah hatimu, kau beroleh kasih karunia." Karena Tuhan pasti bisa menyelamatkan setiap manusia dari segala situasi. Seperti Maria saat itu, saya yakin secara manusiawi kita bicara, suasananya bakalan sangat seru dan keruh. Bagaimana, apa kata orang nanti? Dia hamil sebelum dia nikah. Meskipun karena Roh Kudus, masa orang lain mau mengerti dan mau tahu. Tapi Tuhan memberikan sebuah penghiburan di hatinya. Jangan takut, ini pekerjaanku. Aku bertanggung jawab. Aku tahu bagaimana menyelamatkanmu dalam segala situasi. Tuhan juga mau menyelamatkan Anda hari ini. Apapun situasi Anda hari ini belum terlambat untuk meminta tolong kepada Dia. Sebab Dia pasti akan menolong. Mari kita lanjutkan untuk menemukan pengharapan di dalam cerita yang luar biasa ini. Kita baca ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya Yesus di sini. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Marilah kita fokus kepada Yesus dalam cerita ini. Semua karakter yang lain hanyalah figuran. Karena Tuhan harus menjadi pusat perhatian. Dialah Tuhan di atas segalanya. Tidak ada yang lain di samping dirinya. Demikian juga dalam kehidupan. Dalam kehidupan nyata, arahkan mata pada Yesus. Bukan pada sukses dan kegagalan orang lain. Apalagi kalau kita fokus pada diri sendiri. Kita pasti akan merasa down sekali. Bukan hanya bingung, kita pasti merasa kecewa dan putus asa. Saya ingin bercerita dengan pemirsa tentang sebuah pengalaman saya. Saya menemukan pengharapan suatu hari ketika saya sedang bergumul dengan perasaan bersalah. Pernahkah Anda merasa seperti itu setelah, katakanlah, Anda membuat kesalahan yang buruk sekali hari sebelumnya? Apakah Anda merasa tertuduh? Saya harap pengalaman saya ini bisa memberkatimu. Dan saya waktu itu berada di atas ranjang saya, sudah mau tidur malam hari, tapi saya masih gelisah segenap hati. Saya terus berusaha untuk layak atas usaha sendiri. Saya mulai timbang-timbang nih, antara baik dan buruknya saya.
Dan semakin saya lakukan itu, semakin saya jauh. Semakin saya jauh dari Roh Kudus. Ketika saya masih bingung, dan perasaan saya terus rasanya seperti terdakwa, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya dengan suara yang lembut sekali. Sebuah penglihatan muncul di depan saya. Seperti melihat TV, dan mulai dimainkan yang namanya kehidupan saya dari sekian tahun yang lampau. Satu persatu muncul di depan ini, seperti ada layar lebar begitu, saya melihat beneran. Lalu, termasuk di dalam cerita hidup saya berapa tahun belakangan ini, termasuk dosa dan kesalahan saya. Waduh, saya nangis sekali, nggak tahan, saya berkata, aduh malu, saya ini adalah orang yang tidak layak Tuhan. Tapi tiba-tiba suara Tuhan berbicara, lembut sekali suara Yesus, dia berkata, Philip anakku, pernahkah kamu layak atas usahamu sendiri? Pernahkah kamu bersih atas kemampuanmu sendiri? Saya langsung nangis. Pecahlah hati saya yang keras. Saya berkata, Tuhan, aku sombong sekali dari tadi berusaha untuk membersihkan diri, untuk membasuh dosa sendiri. Dengan sabun apa? Dengan amal berapa banyak yang saya bisa lakukan untuk bisa menghapus senoda dosa saja dalam hidupku. Tak sanggup aku. Saya menangis dan berkata ketika Tuhan beritahu pada saya seperti itu, saya mengerti maksudnya. Philip, anakku, kapan kamu pernah layak atas kemampuan, atas usahamu sendiri? Kapan kamu pernah layak? Dan saya berkata, Tuhan, sampai hari ini aku bisa jadi anakmu ini juga karena kasih karuniamu. Engkaulah kasih karunia itu. Saya kembali ke kasih mula-mula. Yesuslah kasih karunia Bapa. Dan saya berkata, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Dengan rendah hati, saya betul-betul direndahkan hati saya hari itu. Saya mengangkat kedua tangan saya, pasrah, tak berkuasa apa-apa. Tidak lagi berusaha maupun mencoba. Saya tinggal percaya dan berserah. Angkat kedua tangan saya. Sementara badan saya masih berbaring di ranjang saya. Saya berkata, Lord, Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku terima. Langsung tiba-tiba, seperti seolah-olah badan saya, roh jiwa saya, dicuci bersih dari atas kepala hingga bawah kaki. Saya merasa seperti orang berdosa yang paling parah, tapi orang berdosa yang paling dikasihi. Saya merasa bersih, sebersih-bersihnya, lebih putih dari salju. Dan saya tahu pengampunan dosa itu diberikan bukan karena saya yang sanggup membayarnya atau menebusnya, tapi karena penebusku, yaitu Yesus. Sebuah contoh saja bagaimana kita bisa menemukan pengharapan ketika kita bergumul. Jawabannya selalu Yesus. Selalu Yesus, yaitu Yesus. Jangan mencoba dengan kekuatanmu, kau akan gagal. Tetapi terimalah Yesus. Dan jikalau Anda sudah pernah menerimanya, janganlah sombongkan diri. Belajar rendah hati menerima kasih karunia lagi. Sudahkah Anda bersih? Maukah Anda terima Tuhan? Terus temukan pengharapan. Terus temukan pengharapan bagi kehidupan Anda, pemirsa, lewat cerita yang luar biasa ini. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat-ayat yang barusan kita baca ini terdengar sangat mirip dengan ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama yang bunyinya sebagai berikut. Engkau akan berhasil bukan dengan gagah dan perkasamu, tapi karena rohku. Demikianlah firman Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Roh Kudus kerjakan, dia kerja sendiri. Kalau saya dan Anda dilibatkan dalam prosesnya, itu karena cinta. Karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena Tuhan membutuhkan dukungan kita, apalagi bantuan kita. Jadi jangan terlalu stres jikalau hari-hari ini Anda merasa
Anda sendiri. Tidak semua orang mengerti Anda dan tidak ada yang mendukung Anda. Sama dengan Tuhan Yesus, kelahirannya, apapun yang dari Yesus dan dilahirkan dari Allah, selalu adalah produk kasih karunia. Bahkan sebelum Yesus lahir, ketika Maria dan Yusuf mencari penginapan, mencari sebuah kamar untuk mereka bisa tinggal, tak ada satupun hotel yang membuka diri, karena memang mereka semua penuh. Tapi semua itu terjadi karena kehendak Allah. Semua sudah dirancangkannya. Mengapa demikian? Tuhan tidak ingin ada campur tangan atau ada sidik jari manusia di dalam produk kasih karunia. Apalagi kelahiran Putra Allah, Yesus Kristus. Tuhan tidak ingin suatu hari ada orang yang memegahkan diri dan berkata, kelahiran orang yang paling terkenal sejagat raya, selama-lamanya satu-satunya yaitu Yesus Kristus, disponsori oleh hotel ini maupun hotel itu. Tidak boleh ada brand manusia di dalamnya. Allah saja yang dapat kemuliaan pada akhirnya. Jadi mari kita sekarang pahami bagaimana kasih karunia itu bekerja. Kalau dulu Tuhan, ketika zaman kelahiran Yesus Putra Allah itu, Tuhan tidak perlu campur tangan kita, sekarang juga Tuhan bisa bekerja sendiri. Tapi kalau Tuhan ingin Anda dan saya percaya untuk sebelum menerimanya, itu karena Tuhan ingin kita nantinya bisa berbagi dengan sukacitanya ketika firman itu digenapi di dalam diri kita. Karena itu kuatkan hatimu. Hari ini Anda akan menerima kasih karunia itu. Saya sendiri produk kasih karunia, pemirsa. Saya menerima apa yang saya tidak layak dapatkan. Jadi kalau saya bisa, Anda pun akan dapat. Karena kita sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita semua manusia, bukan? Kalau saya bisa menerima cuma-cuma, saya berikan dengan cuma-cuma. Dan saya katakan bahwa ini semuanya hanyalah for free. Tidak bisa kita membayarnya bukan karena murah, tapi karena terlalu mahal, tak sanggup kita bisa membelinya. Tuhan beri cuma-cuma kepada Anda. Saya yakin Anda akan menerimanya. Mau tahu mengapa? Alasan tertinggi mengapa Anda akan diberkati? Karena Yesus mengasihimu. Since she was 1 year old, she could not speak, she couldn't hear. Now she's 14 years old. And then while she was being prayed for, she was shouting and crying. Shouting and crying. Then you shout with me. Yesu nama. Yeah. Yeah. Yesu nama. Both ears cannot hear? Yes. Both ears? Yeah? Okay. Hosanna. Hello. Are you happy? Look at her face. Look at her face. I wish you could see her beautiful face. She is not only smiling, she is crying at the same time. Would you want to stretch your hands right now? She has not spoken almost all her entire life. You see, right now you are just like a little baby learning to speak again. When you start hearing, then you will start speaking. Loose her tongue forever. Loose her tongue, Lord. Let her be able to praise you from now on. In Jesus' name. Come on, let's clap our hands to Jesus. Come on, come here. Did it feel good? Yeah. Tell them that Jesus is good. Nyanyikan lagu Allah baik. God is so good. Ya? Amen. Allah baik. Puji apa tuh? Sing with me, okay? Allah baik. God is good. Wait. Okay, me and her speak. Okay, we duet. God is so good. God is so good. Where's your tongue? God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Hallelujah. God Hallelujah. is so good. Is so good to you.
Philip, ibu ini adalah penonton setia dari B430 dan beliau hadir hai. hari ini, ya. Dan beliau mengalami jamahan Tuhan oleh karena telinga sebelah kiri mengalami dengung yang sangat keras dalam 3 tahun sehingga tidak bisa mendengar. Bahkan ketika dia menggunakan alat dengar, yang sebelah kiri tidak bisa, sebelah kanan bisa. Tapi tadi waktu didoakan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuka telinganya sehingga tadi sudah dites oleh dokter, oleh tim yang ada di sana, berikan bunyi-bunyian sebelah kirinya bisa mendengar. Berikan tepuk tangan. Dengungan itu hilang. Dengungan Itu hilang. Hilang. Kalau hilang, beritahu yang keras sudah hilang. Hilang. Supaya semua tahu ini bukan kebetulan. Sudah hilang. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima urapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ajak kita sama-sama. Ayo kita sama bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kalau kita lihat seperti ini, pasti lebih bergairah daripada kita mendapatkan harta karun di dunia sekalipun. Kita melihat saudara-saudara kita diubahkan dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Siapa yang mengubahnya? Yesus. Kita kasih puji-pujian. Come on, let's just sing one song. Terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sing. Sebentar lagi Tuhan akan menghujani setiap kita dengan kasih karunia. Kasih karunia itu bisa datang dalam bentuk bermacam-macam, tentunya sesuai kebutuhan kita. Kesembuhan bagi beberapa orang dan pengharapan baru bagi yang lainnya. Keselamatan bagi mereka yang masih terhilang. Yang pasti dalam suasana Natal ini setiap pemirsa harus menemukan pengharapan itu. Dan kita jadikan pengharapan itu sekarang, sebagian dari pengharapan itu menjadi kenyataan lewat mujizatnya. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan, Kau baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya pengharapan. Pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang nyata dan hidup. Engkaulah pengharapan akan kemuliaan itu. Berkati setiap pemirsa Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, hamba bisa rasakan hadirat-Mu yang begitu indah, begitu manis ada di sini. Aku tahu ya Tuhan Yesus, Engkau sedang menjamah para pemirsa kami. Terima kasih Tuhan. Saya tetap bisa melihat sampai sekarang. Dari tadi sebenarnya saya terus melihat, datang dan pergi. Seperti bentuk S begitu, tulang punggung seseorang. Skelosis. Dan saya bisa melihat tulang itu masuk ke dalam derajat yang normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan-Mu. Dari tadi Roh Kudus terus bicara sama saya tentang orang-orang yang kena stroke ringan maupun stroke yang tengah maupun berat. Yang sudah kehilangan kemampuan untuk bisa berbicara dengan normal maupun berjalan mulai sekarang, terimalah kemampuan itu kembali, terimalah for free, karena begitu mahalnya tidak bisa dibeli, terima saja dengan percaya. Di dalam nama Yesus, Anda akan kembali berjalan, berbicara dengan normal seperti dahulu kala. Dan itu prosesnya lebih cepat daripada yang dikira oleh semua orang. Di dalam nama Yesus, tifus disembuhkan Tuhan. Pasien-pasien tifus mulai keluar dari rumah sakit. Besok Anda akan keluar dari rumah sakit. Besok Anda sudah check out. Dalam nama Yesus. Aku patahkan juga hepatitis B. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali cekkan dan Anda akan melihat hasilnya negatif, tidak seperti dulu. Tuhan berkati Anda di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya dapat bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan itu manis di sini. Saya tahu pasti manis di sana. Allah sedang melawat Anda, pemirsa. Temukan harapan Anda di hari Natal ini. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, sayang kepada Anda. Saya berdoa supaya Anda bisa menikmati penghujung tahun di akhir tahun ini bersama dengan keluarga, dengan berkat-berkatnya yang paling manis selalu. Tuhan Yesus memberkatimu dan kami mengasihi setiap pemirsa. Selamat Natal.
Mari nyanyikan bersama-sama. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan suara-suara paling dahsyat buat Tuhan.